Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang kas dan setara kas. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Prosedur audit untuk kas dan setara kas itu untuk uji ketaatan. Yang pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan meminta tanda tangan atau paraf pejabat-pejabat yang berwenang. Itu bukti indeksnya ada di TOC 2 dan TOC 4. Yang nomor 2, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas. Untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut, itu bukti indeksnya itu sudah dilakukan. Selanjutnya, untuk uji kewajaran yang pertama kas, yang pertama itu siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Itu untuk bukti indeksnya itu di C. Yang nomor 2, lakukan perhitungan kas atau kas count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Itu bukti indeksnya ada di C1 dan C2. Yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Itu bukti indeksnya di C1 dan C2 juga. Yang nomor 4, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas. Itu bukti indeksnya itu di C1 dan C2. Nomor 5, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau traceback ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca dilakukan, penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca. Itu bukti indeksnya belum dilakukan. Yang nomor 6, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Itu bukti indeksnya belum dilakukan. Yang nomor 7, periksa penjumlahan atau voting cross voting lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Itu untuk bukti indeksnya itu sudah dilakukan. Yang ke-8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Itu bukti indeksnya sudah dilakukan. Yang ke-9, pastikan bila ada kas yang belum dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Itu kurs indeksnya belum dilakukan. Yang ke-10, buat daftar koreksi yang diperlukan. Itu bukti indeksnya di C. Yang ke-11, buatkan kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang diperlukan, yang perlu diketahui oleh para partner, serta saran perbaikan kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu sudut Anda. Itu bukti indeksnya ada di C. Selanjutnya, prosedur audit kas dan setara kas untuk bank. Yang pertama, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Itu bukti indeksnya ada di CC3 dan CC4. Yang kedua, itu minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut, meliputi pencocokan saldo R atau K dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar atau outstanding cek, dan setoran dalam perjalanan. Itu bukti indeksnya sudah dilakukan. Yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam kurs yang benar pada tanggal neraca. Itu sudah bukti indeksnya sudah dilakukan. Yang keempat, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening buku mendapat persetujuan dari pejabat
yang berwenang mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Itu belum dilakukan untuk bukti indeksnya. Yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal raja. Bukti indeksnya itu sudah dilakukan. Yang keenam, untuk rekening yang sudah tidak aktif atau mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Itu bukti indeksnya belum dilakukan. Yang ketujuh, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Itu bukti indeksnya sudah dilakukan. Yang ke-8, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Itu bukti indeksnya sudah dilakukan. Yang ke-9, pemeriksaan pendebitan dan pengkreditan yang sudah ada dalam journaling dan dibukukan ke dalam buku besar. Itu bukti indeksnya ada di TOC2. Selanjutnya itu yang ke-10, apakah ada hal-hal yang perlu dilengkapi dalam surat pernyataan klien reception, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen. Itu bukti indeksnya ada di TOC2. Dan yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Itu bukti indeksnya belum dilakukan. Selanjutnya, prosedur audit investasi jangka pendek. Yang pertama itu siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Itu bukti indeksnya di D. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain dan apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau palang. Itu bukti indeksnya belum dilakukan. Yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal raja untuk saham dan dibandingkan dengan harga belinya. Itu bukti indeksnya belum dilakukan. Yang keempat, periksa transaksi mulai penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Itu bukti indeksnya sudah dilakukan. Yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposit. Itu bukti indeksnya sudah dilakukan. Yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Bukti indeksnya itu sudah dilakukan. Yang ketujuh, perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan atau jika lebih dari 3 bulan termasuk investasi jangka pendek. Itu bukti indeksnya di C. Baiklah, selanjutnya di buku 2 model 4 halaman 82. Di sini bisa dilihat ada kas besar di bagian per klien 31 Desember 2018 itu ada sebesar 3 juta rupiah. Di bagian par di posisi debit yaitu 19.900.000. Lalu di bagian per audit 31 Desember 2018 yaitu ada sebesar 22.900.000 rupiah. Selanjutnya ada kas kecil di per klien yaitu sebesar 2 juta dan di bagian per posisi kredit yaitu sebesar 200.000 rupiah dan per auditnya yaitu sebesar 1.800.000 rupiah. Selanjutnya ada bank CAB di bagian per klien yaitu sebesar 5.849.910 rupiah. Lalu di bagian per itu di posisi debit ada 7.541.090 rupiah. Lalu per auditnya ada 13.391.410 rupiah.
Lalu yang selanjutnya ada Bank Lopo di per klien sebesar Rp36.840.414. Di pernya di bagian debit yaitu Rp452.226. Dan per auditnya Rp37.092.640. Nah, untuk total dari per klien ini yaitu sebesar Rp47.490.324. Nah, untuk total per di bagian debit yaitu sebesar Rp27.893.316. Lalu total di bagian kreditnya yaitu sebesar Rp200.000. Untuk total di per audit yaitu Rp75.184.050. Nah, kesimpulannya yaitu menurut pendapat kami saldo kas dan setara kas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK yang berlaku. Baiklah, selanjutnya di halaman 83 itu ada catatan pemeriksaan. Yang pertama, kami telah melakukan pemeriksaan kas untuk kas besar dan kas kecil pada tanggal 5 Januari 2019. Hasil perhitungan kas kecil yang belum dirembes maka dilakukan koreksi, yaitu ada di bagian debit piutang lain-lain sebesar Rp200.000, beban lain-lain sebesar Rp150.000 dan surat berharga sebesar Rp120.000. Lalu di bagian kreditnya ada Rp470.000. Nah, perusahaan belum melakukan pembukuan terhadap PT Pelita sebesar 6 juta dan uang tagihan dari PT Merdeka sebesar 2 juta. Yang kedua, kami telah melakukan konfirmasi bank. Dan yang ketiga, kasir kas besar dirangkap dengan kas kecil. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya kecurangan, sehingga lebih baik disarankan agar kedua tugas ini dipegang oleh dua orang yang terpisah. Lalu, yang keempat, perusahaan belum membuat rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2018. Setelah dilakukan pemeriksaan terdahulu, bank dengan membandingkan antara buku kas bank dengan rekening koran, maka terdapat koreksi sebagai berikut ini. Yaitu di bagian debitnya ada Bank CAB sebesar Rp7.541.500, beban lain-lainnya sebesar Rp2.225.000 dan salah pencatatan sebesar Rp990.000. Lalu di bagian kreditnya ada penjualan sebesar Rp10.600.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp156.500. Koreksi untuk pencatatan administrasi bank, penjualan tunai dan jasa giro bulan Desember 2018. Yaitu di bagian debitnya ada Bank Lipo sebesar Rp3.802.226 dan beban lain-lainnya sebesar Rp23.000. Dan di bagian kreditnya ada penjualan sebesar Rp3.750.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp75.226.000. Koreksi untuk pencatatan administrasi bank, penjualan tunai dan jasa giro bulan Desember 2018. Kesimpulannya yaitu saldo kas dan setara kas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan yaitu berita acara pemeriksaan uang kas pada buku 2 halaman 84. Nah, sebelum itu kita buka dulu di buku 1 halaman 123. Nah, di situ buku kas besar berasal dari penjualan tunai dan tagihan dari penjualan kredit yang biasanya disetorkan ke bank pada esok hari secara utuh. Nah, Anda melakukan perhitungan fisik kas pada tanggal 5 Januari 2019 dari jam 16.30 sampai jam 17.00 dengan saudari Sabrina yaitu sebagai kasir.
Nah, di sini ada uang kertas dan uang logam dan juga giro. Untuk nama perusahaan yaitu diisi dengan PT Sugus dan dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, dan untuk pemegang kasnya yaitu Sabrina. Nah, kita akan mengerjakan sisa uang kas menurut buku kas. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu senilai 3 juta rupiah. Nah, dari mana kita dapat 3 juta? Kita bisa melihat di buku besar kas pada halaman 124 di buku 1, di mana saldo terakhirnya yaitu 3 juta. Nah, maka sisa menurut buku kasnya senilai 3 juta. Nah, mutasi dari tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 5 Januari 2019, kita cari jumlah debit dan kreditnya itu kita jumlahkan dari mutasi debit dan kredit pada buku 1 halaman 124, yaitu kita jumlahkan saja mutasi debit dan kreditnya, maka di sini kami mendapatkan senilai 24 juta. Dan untuk sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 senilai 3 juta. Jadi jumlah sisa untuk uang kas menurut buku kas senilai 3 juta. Lalu uang dalam kas. Nah, uang kertas ini nilainya kita ambil dari buku 1 tadi halaman 123. Situ tertera senilai 50.000, yaitu sebanyak 125 lembar. Nah, kita masukkan saja dari buku 1 tersebut ke buku 2 ini. Itu 125 lembar dikalikan dengan 50.000, maka hasilnya 6.250.000. Nah, dan seterusnya sama. Maka untuk hasil uang tunai dari uang kertasnya yaitu senilai 10.985.000. Dan untuk uang logam sama, kita ambil dari buku 1 halaman 123, yaitu uang logamnya senilai sebanyak 14 keping, ya dikalikan 1.000 maka hasilnya 14.000, dan 2 keping dikalikan 500 maka hasilnya 1.000, dan hasil jumlah uang tunai semuanya itu 15.000. Maka kita jumlahkan hasil uang kertas dan uang logamnya itu senilai 11 juta rupiah. Lalu untuk surat-surat berharganya, kita buka buku 1 halaman 123, kita lihat di situ giro dari langganan yang sudah diterima dari saudari Patricia, yaitu Bank CAB, Bank NIB, dan Bank IIB-nya itu 10 juta, 1.500.000 dan 400 itu dijumlahkan semua, maka kita masukkan ke surat berharga. Nah, maka jumlah uang dalam kasnya yaitu sebesar 22.900.000. Tetapi ada selisih uang kas yaitu sebesar 19.900.000. Nah, ini akan dipertanyakan nantinya pada pemegang kas yaitu saudari Sabrina, mengapa terjadi selisih tersebut. Lalu buku 2 halaman 85, berita acara pemeriksaan uang kasnya. Sama, nama perusahaannya kita isi PT Sugus, lalu dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, dan pemegang kasnya yaitu saudari Sabrina. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 2 juta. Lalu untuk mutasi dari tanggal 31 Desember sampai 5 Januari 2019 itu tidak kita isi. Lalu sisa bukunya juga sama. Jadi karena di sini sistemnya tetap, maka tidak akan ada perubahan. Maka jumlah sisa kasnya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Lalu uang dalam kas, uang kertas dan uang logam itu sama seperti cara acara pemeriksaan uang kas pada halaman sebelumnya. Itu kita ambil dari buku 1 halaman 124, yaitu di kas kecil,
Di situ terdapat uang kertas dan uang logam. Maka kita ambil nilai per lembar dan nilai banyaknya. Untuk uang kertas yaitu 12 lembar itu dikalikan dengan nilai banyaknya yaitu 50.000, yaitu hasilnya 600.000. Sama untuk seterusnya, maka hasil dari uang kertas yaitu senilai 1.515.000. Lalu untuk uang logam kita ambil juga pada buku 1, nilainya pada buku 1 halaman 124. Di situ tertera 13 keping dikalikan dengan 1.000 maka hasilnya 13.000, lalu 4 keping dikalikan 500 lalu hasilnya 2.000 maka penjumlahannya yaitu 15.000. Nah, untuk jumlah uang tunai dari uang kertas dan uang logamnya yaitu sebesar 1.530.000. Untuk surat-surat berharganya kita kosongkan. Nah, untuk bon untuk lain-lain atau bon yang belum diperhitungkan itu kita lihat lagi pada buku 1 halaman 124. Di situ terdapat petty cash voucher. Nah, di mana Pacific 025 yaitu 30.000, lalu Pacific 026 20.000, Pacific 027 50.000, Pacific 001 30.000, lalu Pacific 002 sebesar 20.000 dan materai sebanyak 20 lembar dikalikan 6.000, maka kita jumlahkan semuanya maka hasilnya sebesar 270.000. Maka kita tulis di lain-lain sebesar 270.000. Maka jumlah uang dalam kasnya yaitu sebesar 1.800.000. Akan tetapi terjadi selisih uang kas yaitu 1.800.000 dikurangkan dengan jumlah sisa uang kasnya, maka sisanya yaitu 200.000. Oke, selanjutnya yaitu buku 2 halaman 86. Kita buat terlebih dahulu jurnal koreksi yang diperlukan sebelum kita buat rekonsiliasi banknya. Nah, jurnal yang perlu dikoreksi yang pertama yaitu setoran clearing dengan kode transaksi 885701 yang belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh bank setoran clearing tersebut sebesar 10.600.000. Lalu yang kedua itu perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh CBA sebesar Rp156.500. Lalu yang ketiga perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran biaya administrasi sebesar Rp25.000. Dan perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing masuk dengan kode transaksinya yaitu 1526751. Clearing masuk tersebut sebesar 2.200.000 dan adanya kesalahan pencatatan sebesar 990.000. Maka selanjutnya kita buat rekonsiliasi banknya. Untuk rekonsiliasi banknya kita buka terlebih dahulu buku 1 halaman 129. Kita lihat di situ nilai saldo akhirnya sebesar 4.391.410. Maka kita isi di saldo menurut rekening korannya yaitu Rp4.391.410. Lalu kita lihat lagi di buku 1 halaman 128. Nilai saldo akhir dari buku Bank CAB yaitu sebesar 5.849.910. Kita isi di saldo menurut pembukuannya. Nah, sesuai dengan jurnal yang perlu dikoreksi tadi, kita masukkan yang pertama tadi setoran clearing yang belum dicatat oleh perusahaan. Nah, kita buat di saldo menurut pembukuan yaitu keterangannya setoran clearing nilainya sebesar 10.600.000. Lalu yang kedua perusahaan belum melakukan pencatatan bunga, kita isi di rekonsiliasi banknya yaitu jasa giro sebesar Rp156.500. Lalu perusahaan juga belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran, kita isi di rekonsiliasi banknya keterangannya biaya admin itu sebesar 25.000.
lalu perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing, kita isi keterangannya tolakan clearing sebesar Rp2.200.000 dan ada kesalahan pencatatan ya, maka kita isi di sini salah pencatatan, yaitu nilainya sebesar Rp990.000, maka hasilnya yaitu sebesar Rp13.391.410. Nah, selanjutnya kita akan lihat pada sisi rekening korannya. Nah, untuk sisi rekening koran, kita akan melihat datanya dari buku Bank CAB, yaitu pada buku 1 halaman 128, yaitu data mana saja yang sudah dicatat di buku perusahaan, akan tetapi belum ada di catatan rekening koran atau banknya. Nah, di buku Bank CAB ini ternyata ada perbedaan dari selisih antara saldo buku bank dan rekening korannya. Nah, pertama kita lihat pada tanggal 28 Desember, yaitu ada setoran tunai dari kas besar, yaitu sebesar Rp20 juta. Nah, yang ternyata belum muncul di rekening koran. Padahal setoran ini sudah dilakukan oleh bagian kasir ke bank. Nah, artinya setoran ini sudah dilakukan oleh bagian akhir, tetapi belum muncul di rekening koran. Berarti kita anggap setoran tersebut masih dalam proses. Makanya dalam rekonsiliasi banknya, yaitu kita buat di situ keterangannya deposit in transit atau setoran yang masih dalam perjalanan, itu sebesar Rp20 juta. Lalu kita buka kembali buku 1 halaman 128. Situ pada buku Bank CAB pada tanggal 26 terdapat pembayaran utang PT Caraka sebesar Rp11 juta. Nah, tetapi ternyata di rekening korannya itu belum muncul. Artinya PT Caraka belum mengclearingkan bilet giro tersebut. Sehingga kita tuliskan di rekonsiliasi banknya, yaitu keterangannya outstanding check atau bilet giro yang masih beredar, yaitu sebesar Rp11 juta. Nah, ternyata setelah dihitung semuanya, itu saldo menurut rekening koran Rp4.391.410, lalu ditambahkan dengan deposit in transit sebesar Rp20 juta, lalu dikurangi Rp11 juta, maka hasilnya yaitu Rp13.391.410. Nah, kita sudah mendapatkan saldo yang benar, di sini sudah balance ya. Jadi hasil ini nantinya akan menjadi saldo kas per auditnya. Nah, sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, masih di buku 2, pada modul 4 halaman 88 terdapat supporting schedule Bank Lopo yang berisi jurnal koreksi yang diperlukan. Nah, ini terdapat 5. Yang pertama ada setoran clearing dengan kode transaksi 1363930 belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat bank. Setoran clearing tersebut sebesar Rp3.750.000. Selanjutnya yaitu ada perusahaan harus melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh bank sebesar Rp75.226. Kemudian perusahaan belum melakukan pencatatan atas cek kosong sebesar Rp3.350.000. Dan kemudian perusahaan belum melakukan pencatatan atas prabayar biaya cek atau giro sebesar Rp18.000. Dan yang terakhir, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya administrasi bank sebesar Rp5.000. Pada halaman 89 terdapat subsporting schedule Bank Lopo. Nah, ini berisikan mengenai rekonsiliasi bank, yang mana terdapat saldo menurut pembukuan perusahaan yaitu sebesar Rp36.640.414 dan saldo menurut rekening koran yaitu sebesar Rp5.092.640. Ini akan kita rekonsiliasikan.
Yang pertama kita akan melakukan rekonsiliasi di pembukuan. Nah, ini terdapat setoran clearing sebesar Rp3.750.000 dan jasa giro sebesar Rp75.226. Nah, ini nih akan menambah pada saldo di perusahaan. Kemudian ada terdapat cek kosong sebesar Rp3.350.000, biaya giro sebesar Rp18.000, biaya administrasi sebesar Rp5.000. Ini akan mengurangi dari saldo pembukuan perusahaan, sehingga dapat total yaitu Rp32.640. Selanjutnya pada rekonsiliasi untuk rekening koran, itu terdapat deposit in transit itu sebesar Rp37.500.000 dan stok tunai sebesar Rp2 juta. Nah, ini akan menambah pada rekening koran. Kemudian terdapat dua outstanding check yaitu sebesar Rp2 juta dan Rp5.500.000, dan ini akan mengurangi dari saldo rekening koran, sehingga didapat hasil yaitu sebesar Rp37.092.640. Selanjutnya untuk halaman 90 dan 91 untuk konfirmasi bank dari pemeriksaan pembukuan tahunan, di sini tertera diterima oleh KAP, Risanti dan rekan. Pada halaman 92 yaitu terdapat deposito berjangka per kliennya Rp1.450.000 dan per auditnya juga Rp1.450.000. Kemudian terdapat investasi pada saham sebesar Rp265.000. Kemudian pada parnya di bagian debit itu terdapat Rp500.000 yang mana akan menambah dari per klien, sehingga dapat hasil per auditnya yaitu Rp265.500.000, sehingga total per kliennya yaitu Rp1.715.000. Untuk parnya di bagian debit totalnya Rp500.000 dan per auditnya totalnya Rp1.715.500.000. Pada halaman 92 terdapat catatan pemeriksaan, di mana investasi saham berasal dari PT Garam sebanyak 10.000 lembar dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Harga saham per 31 Desember 2018 untuk PT Garam adalah Rp10.200 dan untuk PT Gudang adalah Rp8.375. Perusahaan belum melakukan penyesuaian pada investasi saham di PT Garam. Oleh karena itu, kami melakukan koreksi sebagai berikut. Di sini terdapat saldo awal sebesar Rp200 juta, kemudian 20 lembar saham PT Gudang, kita kalikan dengan harga per sahamnya Rp8.375, yaitu didapat hasil Rp167.500, kita tambahkan dengan saldo awal tadi. Kemudian terdapat juga 10.000 lembar saham PT Garam, kita kalikan dengan harga satuan Rp10.200, didapat hasil Rp102 juta. Ini kita kurangkan dengan penjumlahan yang tadi, maka didapat saldo akhirnya sebesar Rp265.500.000. Oke, untuk materi terakhir yaitu berada di buku praktikum audit yang kedua, yaitu pada halaman 94. Di sini ada tabel uji transaksi penerimaan bank. Di situ ada dimulai pada tanggal 12 bulan 4 tahun 2018 dengan nomor bukti bank BBM nomor 001, yaitu keterangannya setoran keliling sebesar Rp92.500.000. Untuk kelengkapan dokumennya semua lengkap. Kalian juga bisa lihat di sini, nanti saya tampilkan. Kemudian yang kedua yaitu masih di tanggal 12 juga, tapi pada bulan kelima pada tahun 2018 dengan bukti BBM 01, setoran keliling sebesar Rp30.240.000. Kemudian masih di tanggal yang sama ada setoran keliling juga, yaitu sebesar Rp8.375.000. Dan masih tanggal yang sama, tanggal 12, yaitu dengan nomor bukti BBM 03, yaitu hasil tagihan dari PT Merdeka sebesar 15 juta. Kemudian ada
BBM nomor 002 yaitu setoran keliling lagi sebesar Rp12.350.000. Ini di tanggal 12 bulan 10 dengan nomor bukti BBM nomor 004 itu ada setoran tunai sebesar setoran keliling sebesar 178.750.000. Kemudian ada juga setoran tunai di tanggal yang sama sebesar 18.500.000. Lalu ada di tanggal 14 bulan 12 dan di tanggal 13 bulan 12 ada tagihan dari PT Nusa sebesar 6.875.000. Kemudian di tanggal 14 ada hasil tagihan dari PT Merdeka sebesar 15 juta. Lalu tanggal 17 ada hasil tagihan dari PT Merdeka lagi sebesar 20 juta. Di tanggal 19 ada setoran keliling dari PT Sejahtera sebesar 8,375 juta. Lalu di tanggal 21 ada setoran keliling sebesar 8 juta rupiah. Lalu di tanggal 24 ada 3 transaksi yaitu BBM 06, BBM nomor 7 dan BBM 08. Itu adalah setoran keliling yang masing-masingnya sebesar 53.350.000 dan 105 juta rupiah. Lalu untuk ada keliling tagihan dari PT Nusa sebesar 37.500.000. Di tanggal 27 ada dua transaksi dengan kode BBM 09 dan BBM nomor 8, yaitu ada keliling tagihan PT Lestari sebesar 3.350.000 dan juga ada keliling dari PT Zebra sebesar 15 juta rupiah. Di tanggal 28 ada 3 transaksi dengan kode BBM nomor 009, BBM 10 dan BBM 11. Yaitu untuk keterangannya ada setor tunai sebesar 20 juta rupiah, lalu ada hasil tagihan dari PT Nusa Tentara sebesar 15 juta dan setoran tunai sebesar 2 juta rupiah. Lalu untuk selanjutnya itu saya akan membacakan tentang tabel uji transaksi pengeluaran bank. Di sini di tanggal 12 ada sebanyak 4 transaksi, yaitu yang pertama ada pembayaran utang PT Berkat sebesar 100.110.000 rupiah. Lalu ada transfer piutang dari PT Andalas sebesar 30 juta rupiah. Lalu ada piutang dari PT Caraka sebesar 53.238.500 rupiah. Lalu ada piutang dari PT Delta sebesar 35.225.200 rupiah. Lalu ada dari piutang dari PT Hero pada tanggal 13-nya 22.774.000 rupiah. Di tanggal 13 juga ada 3 transaksi, yaitu T piutang PT Caraka 15 juta, lalu T piutang dari PT Delta 10 juta. Kemudian di tanggal 14 ada 1 transaksi pembayaran utang dari PT Fitra sebesar 84.565.000 rupiah. Kemudian di tanggal 17 juga ada pembayaran utang kepada PT Elang 2 juta rupiah. Dan tanggal 19 ada pembayaran utang pada PT Gaya sebesar 33.750.500. Lalu di tanggal 21 pembayaran utang kepada PT Caraka sebesar 5.500.000. Di tanggal 26 ada 3 transaksi, yaitu pembayaran utang kembali kepada PT Caraka sebesar 11 juta rupiah. Lalu ada pembayaran utang untuk PT Andalas sebesar 85 juta dan pembayaran utang kepada PT Elang sebesar 49.650.750.000 rupiah.
Di tanggal 28 ada 4 transaksi total, yaitu pembayaran utang kepada PT Berkat sebesar 18.567. Lalu ada pembayaran utang dari PT Caraka sebesar 35.500. Lalu ada pembayaran piutang yaitu dari PT Fitra sebesar 50 juta, dan yang terakhir pembayaran utang dari PT Heru sebesar 15 juta rupiah. Baik, dengan berakhirnya saya bacakan tabel tersebut, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.